Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat meskipun kita masih melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar muatan bahasa Indonesia kelas 6, tema 6, subtema 3. KD pada pembelajaran ini ialah 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi, dan 4.8 menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan dari pembelajaran ini ialah dengan kegiatan membandingkan informasi, siswa dapat membandingkan informasi ketika membaca judul teks dengan informasi setelah membaca isi teks sebuah teks non-fiksi. Oleh karena itu, materi pembelajaran hari ini ialah membandingkan informasi ketika membaca judul teks dengan informasi setelah membaca isi teks sebuah teks non-fiksi. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan ada dua jenis teks, yaitu yang pertama teks fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan imajinasi, hayalan, atau sesuatu yang tidak sungguh-sungguh terjadi. Dan kedua, teks non-fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Berkaitan dengan pembelajaran kali ini, Ibu akan kembali mengingatkan pengertian tentang gagasan pokok. Gagasan pokok ialah inti pembahasan suatu paragraf. Baik fiksi maupun non-fiksi, tentunya setiap paragrafnya memiliki gagasan pokok. Gagasan pokok bisa berada di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir, atau bahkan semua kalimat dalam paragraf tersebut merupakan gagasan pokoknya. Nah, untuk memahami penjelasan materi yang sudah disampaikan, simak pembahasan contoh berikut ini. Di buku BSE kelas 6, tema 6, halaman 94, ada teks dengan judul Macam-macam reklame. Alternatif jawaban, perkiraan informasi ketika Ibu membaca judul Macam-macam reklame, maka perkiraan informasi menurut Ibu bahwa teks akan menjelaskan tentang jenis-jenis reklame beserta contohnya. Nah, untuk mengetahui apakah judul sudah sesuai dengan isi teks atau tidak, maka kita harus membaca teks tersebut hingga tuntas dengan benar. Nah, baik, kita simak teks yang berjudul Macam-macam reklame. Paragraf pertama. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Paragraf kedua, ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri atas reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri atas reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis media, terdiri atas
reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Paragraf ketiga, reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang. Misalnya, pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual sebagai berikut. Nah, itu teks sudah selesai Ibu bacakan tentang macam-macam reklame. Berikut contohnya ya. Nah, teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Setiap paragrafnya pada bacaan tersebut memiliki gagasan utama. Nah, kita bahas sama-sama untuk contoh ya. Alternatif jawaban. Gagasan utama pada paragraf pertama yaitu pengertian reklame. Dan letak gagasan utama ini berada di awal paragraf. Kemudian untuk paragraf yang kedua, gagasan utamanya yaitu macam-macam reklame. Letak gagasan utamanya ada di awal paragraf. Dan untuk paragraf ketiga itu jenis reklame media visual, dan letak gagasan utama ini ada di awal paragraf. Nah, berdasarkan alternatif jawaban yang Ibu sampaikan, gagasan utama yang ditentukan dapat disimpulkan bahwa informasi yang diperkirakan ketika membaca judul teks sudah sesuai dengan informasi yang diharapkan ketika setelah membaca isi teks secara keseluruhan. Nah, semoga pembahasan contohnya bisa dipahami oleh Anda semua. Nah, sekarang untuk mengasah kemampuan Anda semua, buka halaman 117 hingga 119. Ya, di sini di halaman 117 ada tes berjudul Kemenag Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga yang ditulis oleh Gentur Rahma Indriadi 7 Mei 2017. Nah, silahkan Anda baca dengan seksama secara keseluruhan teksnya. Kemudian tentukan gagasan utama setiap paragrafnya ya, beserta letak gagasan utamanya. Nah, setelah selesai menentukan gagasan utamanya, Anda kerjakan sesuai contoh ya. Simpulkan apakah informasi yang diharapkan ketika membaca judul teks itu sudah sesuai atau tidak dengan isi teks setelah membaca teks secara keseluruhan. Nah, itu ya. Oke, selamat berlatih, semangat mengerjakan. Jangan lupa kirimkan hasil pengerjaannya ke Ibu. Jadi, KPD yang harus dikerjakan, yang pertama selalu catat materi yang sudah disampaikan. Yang kedua, kerjakan instruksi yang sudah Ibu berikan. Ya. Jangan lupa kirimkan hasilnya kepada Bu Rani. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.